Selamat pagi adik-adik. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Laskar Kristus. Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ini ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa itu Kak Hani? Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bikin apa Kak Hani? Selamat pagi Bapak. Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena
Nah, tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Tasya, kita mengangkat satu buah pujian lagi. Apa itu, Kandro? Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, jangan lupa adik-adik siapkan amplop yang bertuliskan nama, hari, dan tanggal ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Kita nyanyi sama-sama ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bersembahkan
apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kakak harap kabar kita semua sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, di sini Kak Windy mewakili guru-guru sekolah minggu yang lain ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara online. Tetapi adik-adik jangan bersedih ya. Meskipun ibadah kita online, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang kedua, adik-adik tahu kan, sekarang virus corona itu semakin bertambah. Jadi, kakak harap kita semua tetap menjaga kesehatan kita dengan cara rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian, jika kita berada di luar rumah, kita harus wajib menggunakan masker. Dan jangan lupa membawa yang namanya hand sanitizer. Lalu, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga diimbangi dengan berolahraga. Kemudian, adik-adik istirahatnya harus cukup. Jangan suka begadang, karena begadang itu nggak baik dan nggak sehat untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang paling penting, adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan agar selalu dijaga dan dilindungi dimanapun kita berada, serta dijauhkan dari mara bahaya. Nah, itu pengumuman dari kakak. Di sini Kak Windy mewakili dari guru-guru sekolah minggu yang lain ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 September tahun 2020. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan semakin bertumbuh di dalam iman. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk pisah kelas. Kita akan beribadah di kelas kita masing-masing, yaitu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, curahkan roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Roh Kudus-Mu yang berkuasa membakar hatiku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kelas kecil minggu pagi ini, kita angkat satu pujian, judulnya Janjimu Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi, hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Sekarang Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan diceritakan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bilang amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya. Adik-adik, ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, cerita minggu lalu itu tentang bangsa Israel yang bersiap-siap untuk pergi dari kota Mesir. Adik-adik tahu nggak siapa yang menuntun bangsa Israel keluar dari kota Mesir? Hayo, siapa? Iya, yang menuntun bangsa Israel adalah Musa dan juga Harun. Mereka keluar dari kota Mesir dengan nyanyi-nyanyian, bersukacita, dan mereka juga memainkan alat musik loh adik-adik. Mereka sangat senang. Tapi ternyata orang-orang Mesir mengejar mereka adik-adik. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan bangsa Israel? Apakah mereka akan selamat? Adik-adik penasaran nggak? Kalau adik-adiknya penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya. Adik semuanya, apa kabar? Luar biasa semua dong. Hari ini Kengga akan bercerita tentang kelanjutan bagaimana nasib Israel setelah mereka keluar dari Mesir adik-adik. Setelah mereka keluar dari Mesir adik-adik, mereka berjalan sangat jauh adik-adik. Lalu mereka tiba di pinggir laut. Dan di situ mereka mendirikan perkemahan adik-adik untuk mereka tinggal sementara. Tetapi tanpa disangka-sangka adik-adik, pasukan Mesir ternyata mengejar mereka adik-adik. Tentu saja mereka ingin lari adik-adik, tetapi di belakang mereka itu laut adik-adik. Dan di samping kanan kiri mereka itu bukit. Lalu di belakang mereka tentara Mesir tadi adik-adik yang sedang mengejar mereka. Mereka kebingungan seperti apa mereka harus kabur. Lalu para bangsa Israel adik-adik mendatangi Musa untuk memberitahu bahwa tentara Mesir sedang mengejar mereka. Setelah mereka berbicara kepada Musa, kata Musa, jangan takut bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka adik-adik. Setelah itu, Musa berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan adik-adik. Dan Tuhan memberitahu Musa bahwa dia harus mengangkat tongkatnya ke atas laut adik-adik. Setelah Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu adik-adik, tiba-tiba angin sangat kencang di atas laut itu adik-adik. Dan terbelahlah di tengah lautan itu sebuah jalan adik-adik. Berjalanlah bangsa Israel di tengah-tengah jalan itu adik-adik dengan tembok air laut adik-adik. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Mereka berjalan terus berjalan sampai di ujung sana. Bagaimana dengan tentara Mesir tadi adik-adik? Tentu saja mereka mengikuti bangsa Israel dan memasuki jalan di tengah laut itu juga adik-adik. Dan tahu apa yang terjadi pada tentara Mesir itu adik-adik? Ketakutan adik-adik. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berbalik dan meninggalkan bangsa Israel adik-adik. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan kembali tongkatnya tadi agar laut kembali menutup adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik setelah Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut itu adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Dan air laut itu pun tertutup adik-adik kembali seperti semula. Sebelum para tentara Mesir tadi sampai di ujung sana adik-adik. Jadi mereka tenggelam di tengah laut itu adik-adik.
bangsa Israel sangat bersukacita karena lagi-lagi Tuhan menyelamatkan mereka. Tidak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Itu dia cerita Keinga hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Inga. Seru kan cerita dari Kak Inga? Wah pastinya seru ya. Apakah adik-adik sudah mendengar dan baik tadi? Wah bagus kalau adik-adik bisa mendengar cerita Kak Inga dengan baik. Nah sebelum kita berdoa dan menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yeah, Jesus मेरे गमन है kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. जब Jesus मेरे गमन है, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Tiba waktunya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tentukan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu berlimpah bagi kami ya Tuhan. Tuhan tolong Kau berkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Ya Tuhan.